Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dika Yosune. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, karena channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Hari ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang 5 langkah ke surga. Pastikan keselamatan jiwa Anda mulai hari ini juga. Langkah yang pertama, mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Alam semesta yang sangat kompleks dan serasi, terutama manusia yang berakal budi, tidak mungkin jadi secara kebetulan yang didahului sebuah ledakan dan dilanjutkan dengan berevolusi. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan makhluk berakal budi, yaitu malaikat dan manusia. Sebagian malaikat menentangnya dan kepada mereka diberikan nama lain, yaitu setan atau iblis, dan mereka akan dihukum di neraka. Kalau kita percaya adanya surga dan neraka, maka tentu kita juga percaya adanya Allah yang tinggal di surga serta setan atau iblis yang akan dihukum di neraka. Setiap orang yang tidak percaya adanya Allah tidak mungkin bisa masuk surga, karena Allah tidak mungkin mengizinkan orang yang tidak percaya kepadanya untuk pergi ke tempatnya. Setan atau iblis sangat sukses mempengaruhi manusia. Terbukti hampir semua manusia percaya akan keberadaan iblis dan bahkan banyak yang takut kepadanya. Sebaliknya mereka malah mengatakan tidak ada Allah. Mereka tidak sempat berpikir bahwa kalau tidak ada Allah, maka seharusnya juga tidak ada iblis. Bahkan alam semesta pun tidak ada. Jauh lebih logis untuk percaya bahwa Anda yang berakal budi diciptakan oleh Allah yang berhikmat daripada berevolusi yang berawal dari sebuah ledakan atau berubah dari monyet yang mungkin pernah Anda piara. Bagaimana? Anda percaya ada Allah? Kita lanjut kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa. Sesudah malaikat menentang Allah, kemudian ia mempengaruhi manusia agar juga menentang Allah. Dengan sikap yang sangat jahat, sepasang manusia pertama yang diciptakan mengikuti malaikat yang jahat atau setan atau iblis. Sikap mereka itu telah menyebabkan Allah mengusir mereka. Seterusnya, keturunan mereka melakukan semakin banyak hal yang jahat terhadap Allah. Antara lain, mengatakan bahwa Allah tidak ada, dan mereka hidup mengabaikan pencipta mereka. Akhirnya terbentuklah sifat-sifat yang semakin jahat. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 6 ayat 5, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Seterusnya, setiap manusia yang lahir dari sepasang manusia tersebut mewarisi sifat nenek moyangnya, yaitu menyukai kejahatan. Sejak bayi, walaupun belum sadar diri, ia telah memiliki sifat jahat yang mendorongnya melakukan kejahatan. Itulah sebabnya tanpa perlu belajar, tiap-tiap manusia bisa melakukan kejahatan. Manusia memiliki sikap hati yang cenderung berdosa. Dari kecil hingga dewasa, manusia senantiasa melakukan dosa, baik di saat belum sadar maupun sesudah akil balik. Ada orang yang mencuri 50 rupiah dan ada yang merampok uang 50 miliar rupiah. Masalahnya bukan pada jumlahnya, melainkan sifat perbuatannya. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayatnya yang ke-10. Apakah Anda seorang berdosa? Kita masuk pada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, memahami cara menyelesaikan masalah dosa.
Dosa manusia telah mengakibatkan manusia tidak bisa kembali ke sorga yang maha kudus. Sifat hati manusia yang cenderung berbuat dosa menyebabkan ia tidak layak kembali ke sorga. Manusia memerlukan hati yang baru, yaitu yang tidak memiliki sifat dosa, jika ia ingin kembali ke sorga. Manusia bukan hanya memerlukan hati yang kudus, bahkan perbuatan yang telah dihasilkan oleh hati yang jahat itu perlu diselesaikan. Tentu bukan diselesaikan dengan ritual ibadah, amal, dan puasa. Perbuatan jahat atau dosa itu hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Semua pemerintah di dunia ini tahu bahwa kalau seseorang melanggar hukum, maka orang itu harus dihukum, bukan disuruh bertapa, berpuasa, beramal, apalagi menyelenggarakan ritual ibadah. Menurut akal sehat dan Alkitab, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, maka untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Allah segera menjanjikan juru selamat. Nama Yesus artinya juru selamat. Dosa manusia akan ditanggung sang juru selamat yang tidak berdosa. Dan setiap orang yang setuju bahwa dosanya ditanggung sang juru selamat, dosanya akan dihitung Allah telah terhukum atau telah terselesaikan oleh juru selamat. Sebelum sang juru selamat tiba, Allah menyuruh manusia yang percaya pada janjinya untuk melakukan ibadah simbolik yang mensimbolkan sang juru selamat dan proses penggantian penerimaan hukuman yang akan dilakukannya dengan menaruh seekor anak domba di atas mezbah dan menyembelihnya. Domba menggambarkan sang juru selamat dan penyembelihannya menggambarkan penghukuman yang akan dijatuhkan pada sang juru selamat. Upacara domba korban bentuk ibadah paling awal. Menyembelih domba sebagai korban adalah ibadah yang Allah perintahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ibadah ini diperintahkan untuk menggambarkan cara penyelamatan yang direncanakan Allah. Adam dan Hawa melakukan dan mengajarkan kepada anak-anak mereka sehingga Habel bisa melakukannya dengan tepat. Selanjutnya Allah memerintahkan manusia melestarikan ibadah ini pada setiap hari Paskah hingga juru selamat yang dijanjikan atau disimbolkan itu tiba. Siapakah juru selamat yang disimbolkan itu? Allah menuliskan tanda-tanda untuk mengenalnya dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama ditulis dari 1500 tahun hingga 400 tahun sebelum Masehi. Allah menuliskan sekira 300 tanda agar manusia tidak salah mengenalnya. Antara lain, ia akan dilahirkan oleh perempuan perawan. Yesaya 7 ayat 14. Dia akan lahir di Betlehem. Mika 5 ayat 1. Memasuki Yerusalem menunggang keledai, Zakaria 9 ayat 9 dan lain sebagainya. Dalam sejarah manusia dari Adam hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang menggenapi semua tanda yang tertulis selain Yesus yang dilahirkan di kota Betlehem dan dibesarkan di Nazaret dan disalibkan. Allah mengutus Yesus dan menyerahkan dirinya untuk disalibkan sebagaimana seekor domba dikorbankan. Ia menanggung dosa semua manusia agar manusia berdosa bisa diselamatkan dari penghukuman. Tanpa penghukuman Yesus di kayu salib, dosa manusia tidak terselesaikan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tersalib di kayu salib untuk menanggung dosa dunia, tentu juga termasuk dosa Anda. Ia sengaja datang untuk menggantikan Anda menanggung dosa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan dosa, yaitu dihukum. Apakah Anda setuju? Kalau Anda setuju,
Mari kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat, mengenal lingkup anugerah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus diutus Allah ke dalam dunia untuk menanggung dosa semua manusia. Ibrani 2 ayat 9. Posisinya persis seperti domba korban yang disembelih demi menggantikan manusia berdosa. Ini menunjukkan kasih Allah yang amat besar. Sesungguhnya masalah yang dihadapi manusia itu bukan lagi kejatuhannya ke dalam dosa, karena jalan keselamatan dari Allah telah tersedia. Ketika ia hampir menyerahkan rohnya, ia berseru, "Sudah selesai." Tentu maksudnya jalan keselamatan bagi manusia sudah selesai. Yesus telah menyelesaikannya dengan menanggung hukuman dosa manusia di kayu salib. Kemudian ia bangkit untuk membela orang yang percaya kepadanya di hadapan Allah Bapa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Karena penghukuman atas Yesus adalah penghukuman atas dosa seisi dunia atau dosa semua orang, maka bayi yang belum berdosa secara perbuatan dengan sadar, melainkan hanya berdosa dalam posisi dan sifat hati, secara otomatis terselesaikan. Roma 5 ayat 19. Demikian juga dengan orang yang sakit jiwa sebelum akil balik, atau mereka yang lahir dalam keadaan cacat mental atau tak pernah memiliki kesadaran diri, mereka pasti masuk surga. Tetapi bagi kita yang bertumbuh dewasa dan melakukan dosa dengan kesadaran kita, maka syarat untuk masuk ke dalam lingkup penanggungan Yesus atau disebut lingkup anugerah Yesus ialah bertobat dan percaya kepadanya dengan segenap hati. Bertobat artinya merasa bersalah dan menyesali dosa yang telah kita lakukan serta bertekad tidak mengulanginya lagi. Dan percaya artinya menyetujui atau mengaminkan penghukuman Yesus di kayu salib sebagai pengganti kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan, tetapi Yesus telah menggantikan kita menerima hukuman kita. Jadi, melihat serta mengaminkan bahwa Yesus telah menggantikan kita dihukumkan dan sekarang kita sedang menggantikan Yesus hidup. Hidup kita sekarang ini sesungguhnya bukan milik kita, melainkan milik Yesus. Dan sejak kita bertobat dan percaya, maka kita harus berusaha hidup seturut Alkitab, karena itu adalah petunjuk Yesus bagi orang yang sedang menghidupi kehidupan miliknya. Kapan saja orang yang telah bertobat dan percaya dengan segenap hati mati, ia pasti akan masuk surga, karena seluruh dosanya dari lahir hingga yang terakhir telah ditanggung Yesus di kayu salib. Jika ia gagal dan jatuh ke dalam dosa, dosa tersebut telah ditanggung Yesus di kayu salib dan nanti dihakimi oleh Yesus. Yesus memerintahkan muridnya yang jatuh lagi untuk mengaku dosa dan bangkit lagi untuk bertekad dan tidak mengulanginya lagi dan berusaha hidup kudus. Setiap murid yang telah bertobat dan percaya, jika jatuh ke dalam dosa pasti akan merasa bersalah kepada Yesus, dan jika tidak maka itu tanda bahwa ia belum bertobat dan percaya bahwa Yesus telah menderita baginya. Orang yang telah bertobat dan percaya akan hidup bersukacita dan tahu bahwa dia harus mematuhi perintah Yesus di dalam Alkitab. Ia tahu bahwa ia melakukan itu karena ia telah diselamatkan, bukan agar diselamatkan. Ia juga akan mencari gereja untuk menggabungkan diri karena ia tahu bahwa membentuk jemaat adalah kehendak juru selamatnya. Ia akan giat berbuat baik
kepada siapa saja bukan agar bisa masuk surga, melainkan karena sudah pasti masuk surga. Ia akan berusaha menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya atau semanis-manisnya karena ia murid Yesus yang pasti masuk surga. Tahukah Anda bahwa Yesus telah menanggung dosa Anda? Anda harus menentukan sikap terhadapnya. Dan kita akan masuk kepada langkah yang kelima. Langkah kelima, mengambil keputusan. Mengetahui adanya jalan keselamatan dan segala keindahan keadaan orang yang telah bertobat dan percaya tidak menjadikan seseorang secara otomatis diselamatkan, melainkan dia harus mengambil keputusan untuk melangkahkan kaki ke jalan itu baru bisa memperoleh keselamatan. Mengetahui adanya makanan yang lezat tidak membuat seseorang menjadi kenyang, melainkan mengambil keputusan untuk memakan makanan itu. Ketahuilah bahwa Yesus telah menanggung dosamu sebelum engkau lahir. Kini setelah Anda mengetahui, Anda hanya diminta untuk melakukan satu hal, yaitu dengan iman menyerahkan dosa Anda kepadanya dengan mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa dan menyatakan menyambut kebaikan hatinya menggantikan Anda menerima penghukuman. Alkitab berkata bahwa semua itu dilakukan dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Keselamatan itu anugerah Allah yang telah Tuhan Yesus kerjakan untuk kita. Mari terimalah dengan iman. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Maukah Anda dengan iman mengatakan bahwa Anda adalah orang berdosa dan Anda berterima kasih kepada Yesus yang telah menggantikan Anda dihukum? Sangat sederhana, namun keputusan ini sangat penting. Keputusan ini akan menentukan kepastian keselamatan jiwa Anda. Ucapkanlah dengan keyakinan di hati, Yesus, saya mengaku bahwa saya seorang berdosa. Terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Saya menyambutmu sebagai juru selamat saya. Amin. Saudaraku, karena Anda telah menyambut anugerah Tuhan Yesus, maka kini Anda sudah mendapat kepastian masuk surga. Selanjutnya Anda memerlukan gereja untuk memelihara iman Anda sampai pada akhirnya. Kita membutuhkan teman seiman agar ada persekutuan yang indah dan saling menguatkan. Kita memerlukan bimbingan rohani. Masih ada banyak hal yang perlu kita ketahui dan lakukan untuk Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Dan kita memerlukan pelajaran firman Tuhan agar kita dapat menguatkan orang lain, bahkan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang belum mereka ketahui. Mari sambut kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Maranatha.